Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dengan host paling biasa kalian, Jordi. Ya, hari ini kita akan kembali menjadi brand ambassador dari Infinite karena saya sudah punya AirPods sangat banyak dari Infinite, cuman emang nggak lagi gue pajang harusnya di sini, lagi gue keluarin semuanya, nggak tahu buat apa. Tapi kali ini gue dapat package yang cukup gede. Ini adalah Infinite atau bisa dibilang sih apa ya? Ini gue tutup dulu ya. Tapi nggak bakal kebaca juga sih kan. Bisa dibilang sih dia kayak semacam brands baru mereka, namanya adalah Infinite Watch ID. Jadi dia itu ada Infinite Watch, ada Infinite Watch, ada Infinite Official. Bahkan ada sesuatu yang baru, nanti tunggu aja. Gue nggak tahu sih apakah gue akan nge-review itu karena ada resminya di Indonesia. Jadi agak serem gitu untuk di-review. So, here you are, Infinite Watch Series 6. Jadi di sini gue udah pakai satu yang warna hitam. Jadi gue tuh awalnya udah dikirimin yang ini, dan sekarang tuh dikirimin yang biru lagi. Bukan karena gue maruk, tapi yang ini sempat rusak, tapi tiba-tiba gue cas, dia nyala. Jadi gue punya dua sekarang. Terima kasih Infinite, kau memang teman terbaikku. Itu aja semua Jor, ke semua brand teman terbaik. Tapi saya dapat yang satu kotak ini, itu tuh kalian dikasih M5 Mi Band yang biasa, yang apa sih namanya, kayak Mi Band gitu. Cuman gue nggak dikasih, jadi nggak setiap gue dapet AirPods gue dikasih. Ada itu bisa jadi 10, jadi gue cuma satu dan gue nggak pakai. Nah, ini dikasih tempered glass screen protector film untuk si jamnya, jadi bisa kalian gunakan, dan itu doang. Sisanya tinggal kartu ucapan. Jadi seperti biasa selalu dapat kartu ucapan, enjoy, kartu garansi, dan segala macamnya. Infinite saya lihat sudah semakin besar ya. Kapan mau dikirimin saya AirPods Pro yang ori? Atau iPad Pro juga nggak apa-apa. Buat ini bang, buat biar support kalau gue bahas barangnya kan sama-sama Apple. Oke, jadi kalau kalian tahu gue udah bahas smartwatch itu udah cukup banyak ya. Jadi Oppo Watch, terus kita ada Amazfit 100 zaman gue di Cranky Tech, Realme Watch ada, terus ada, gue agak lupa ada bandnya Oase tapi itu dipakai Joshua, dan itu doang sih, baru 4. Nah, ini adalah yang terbaru, Infinite Watch Series 6, yang tentu aja based on Apple Watch 6. Jadi dia itu emang bisa dibilang, bentar, gue bawa ini ke atas, jam tangannya gue tinggal di bawah Satya. Boleh minta tolong nggak Satya? Turun dulu. Sambil gue jelasin, sambil Satya ngambil jamnya, jadi second cam-nya nggak akan gerak. Oke, jadi itu yang warna biru di meja gue, di cas. Jadi gue yang ngambil hitam, yang biru gue tinggal. Oke, ini kotaknya, itu emang berbeda dengan kotak ori Apple Watch, tapi nanti ada versi upgrade yang kotaknya itu udah sama. Dan ini warna biru, ada tanda di depan, jadi emang dia harusnya punya warna merah juga sih, karena kan dia based on Infinite Watch terbaru. Di dalamnya kalian tuh dapat sebuah manual yang cukup singkat, jadi watch face-nya bisa diganti, digital crown, side button, pasang bandnya dulu, nyalain, scan barcode. Nah, ini spesifikasinya, Full HD, 1,75 inci dengan gravity sensor dan heart rate sensor, main chipnya MTK MediaTek berarti ya. Terima kasih, ada tangan anjir masuk. Wireless charging, ya dia punya chargingnya. Bluetooth-nya 4.0, support of dozen language worldwide, material aluminium alloy, which is a good thing. Warna ada rose gold, silver, dan space gray. Cuma ada biru, jadi nggak tahu deh. Fitur utama, bla bla, panjang banget dah. Ntar tolong masukin biru aja, biar mereka bisa baca sendiri. Compatible sama Android sama Apple. Jadi waktu datang tuh emang udah dapetinnya itu jamnya sama strapnya gitu. Dan di bawahnya itu ada charger ya, tapi sekali lagi chargernya ketinggalan di bawah. Oh ini deh, itu charger yang kemarin. Nah ini ada chargernya. Ada chargernya sama dapat case juga. Jadi selain tempered glass lagi kita dapat case. Gue baru sadar. Gue nggak pernah buka sebenarnya. Gue buka bagian atasnya terus gue nggak pernah buka lagi bawahnya. Berarti ini buat ngejauh. Cuma gue nggak mau. Ngapain pakai case itu? Orang bukan barang ori juga. Jatuh ya udah jatuh gitu kan. Kegesek gitu ya kan. Oke. Jadi kita akan bahas jam ya. Karena ini gue pakai cukup lama, jadi cukup menarik karena gue bisa pakai secara daily. Infinite Watch ini gue taruh bawah dulu ya, berantakan gue soalnya. Infinite Watch ini dari desainnya, percaya nggak? Gue tuh kalau gue pakai nih, itu orang akan percaya ini asli. Gue kemarin habis ketemu orang pakai warna biru ini tuh, gue ngeliat dia kan di sebelah gue kayak persis. Jadi secara bahan juga ini bagus. Ini bukan sebuah barang yang secara build quality itu low gitu, ini tuh bagus. Dan ini kan bisa lihat displaynya itu dia 1,75 inci dan tentu aja IPS. Tidak mungkin dapat OLED sayang, di harga segini nggak ada. Tapi untuk warnanya sebenarnya masih oke, cuma black label sama warnanya kan nggak bisa bandingin sama yang orinya. Tapi kalau ngomongin watch face,
itu kalian tinggal klik dan kalian tinggal puter ini. Yang sebenarnya tidak terjadi di Apple Watch seharusnya. Karena ini bisa bilang, kalau gue kasih kesimpulan singkat di awal, ini adalah sebuah jam tangan Cina yang diletakkan pada casingnya Apple Watch. Jadi secara OS udah pasti berbeda. Berbeda dengan AirPods. AirPods tuh cuma perlu chipnya dan semuanya itu dijalankan dari handphone kalian. Kalian tinggal connect, setting segala macam dari handphone. Tapi ini whole different device dengan OS-nya sendiri. Makanya ada Watch OS 7. Nah, ini gue nggak tahu nama OS-nya, tapi dia itu berbeda sendiri. Yang berarti aplikasinya beda, software di handphone kalian juga beda. Terus cara untuk jalanin dan notifikasi dan segala macam ya, itu semuanya beda. Tapi secara build quality, secara bahan, sebenarnya gue suka. Jadi ini gue pakai satu, ini gue juga pakai satu. Ngapain sih gue pakai dua? Tapi ya udah, biar gue bisa jelasin. Jadi di sini ada power button dan juga ada digital crown, dan digital crown-nya juga satisfying untuk diputer, jadi tetap enak. Dan di sini power button-nya untuk on off seperti biasa. Dan ada beberapa menu. Yang pertama adalah swipe atas dulu, dimana swipe atas ini memperlihatkan indikator baterainya, connect apa enggak, information, ada jam juga, alarm, aplikasi, dan QR. Jadi QR ini tuh buat kalian scan untuk download aplikasinya si namanya M Active atau M Watch Active. Terus kalau kalian ke kanan, itu tuh dia akan memasuki ke yang namanya workout. Jadi lari, sepedaan, dan segala macam. Mungkin gue akan masuk ke setting dulu. Jadi gue akan coba, cukup terang nggak, Sa? Kelihatan nggak? Terangin lagi. Coba gue terangin dulu. Jadi itu tadi tuh gue pakai keterangan 1 karena terakhir tuh gue pakai lagi nonton. Jadi takutnya mengganggu mata-mata orang di belakang saya ya kan. Nontonnya sama Joe Taslim. Enggak sih, enggak sama Joe Taslim, tapi Joe Taslimnya datang nonton Mortal Kombat. Ini 5. Better? Oke, ini better. Jadi nggak bisa lihat. Terus kalau ke bawah, ini masuk ke notifikasi. Nah, notifikasi ini karena OS-nya berbeda, itu memang pop-up-nya berbeda tentu aja. Cuman yang gua nggak suka adalah notifikasinya itu di software M-Watch-nya. Itu kalian tuh nggak punya kemampuan untuk ngatur notifikasi apa aja yang muncul. Jadi kalian tuh nggak bisa ngatur, gue cuma mau line, WhatsApp, sama telepon. Sisanya gue nggak mau. Karena kan beberapa orang nggak perlu semua notifikasi di handphone dia. Dia perlu yang penting doang. Dia perlu untuk ngeliat glance, oh gue tahu ada yang ngechat ini segala macamnya. Ini enggak. Semua notifikasi handphone kalian yang nyala, Mobile Legends, Tinder, OkCupid, Bumble, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, gue sebenarnya semua e-commerce, sekali aja gue sponsorin. Instagramnya artis, Instagramnya influencer, dan segala macam ya. Apalagi kalau gue tuh paling rusuh tuh kalau TLG habis ngepost di IG, komen masuk kan, pada debat tuh biasa kan. Nah itu semuanya bakal masuk. Dan itu bakal nge-spam banget di tangan kalian. Itu yang gue kurang suka karena kalian nggak bisa matiin. Ada cara matiinnya adalah kalian matiin manual dari handphone kalian, yang berarti handphone kalian tidak akan mendapatkan notifikasi itu. Jadi itu salah satu hal yang gue kurang suka. Terus aplikasi kan bisa ngelihat ini adalah sistem 9 tray-nya, cuma kan bisa ganti ke sistem kelihatannya itu kayak smart style, jadi emang kayak si Apple Watch, jadi ada kayak bola-bola gitu, bisa di zoom in. Ntar ini kenapa jadi dia minta connect? Ya cara connect-nya pokoknya kalian tinggal buka Bluetooth, connect, dia akan connect. Ini bisa notifikasi akan masuk semua nih, karena gue baru connect setelah sekian lama gue nggak pakai. Karena kemarin gue lagi pakai Oppo Watch. Nah ini kalian bisa ngeliat ini semua aplikasinya. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasinya itu cukup lengkap, kalkulator. Tapi sebenarnya yang lebih menarik buat gue pribadi itu selain kalkulator sama musik sama notifikasi yang sebenarnya settings yang sebenarnya bisa bilang standar, sensor-sensornya ini lengkap. Ini gue akan bacain satu persatu aja karena gue nggak hafal. Jadi sensornya itu dia ada ECG, ada heart rate, blood oxygen, ada sleep, blood pressure, sama sport, sama temperatur. Gue nggak tahu seberapa akurat sensor-sensor ini secara medical karena gue nggak punya barang medical aslinya untuk ngecek. Tapi harusnya, setidaknya ini tuh bisa memberikan sedikit informasi lah. Walaupun gue nggak tahu sekali lagi seberapa akurat, tapi it's a good thing to have untuk sebuah jam yang buat gue tuh harganya cukup affordable. Nih liatin notifikasinya masuk semua nih, ini getar semua nih, ini getar mulu. Jadi itu bakal ganggu banget. Sampai kita view, itu dia akan masuk terus. Kita view, tuh. Ini saking banyaknya karena dari kemarin gue belum connect, ini bakal masuk semua nih. Dia akan nge-sync semua notifikasi ke handphone kalian. Jadi kayak bakal masuk. Jadi gue nanti aja untuk bahasnya. Dan dari aplikasinya sendiri, tadi waktu gue bahas kan ada beberapa sensor tuh semua udah tercatat datanya. Tapi dari sisi software tuh cukup terbatas karena emang hal itu aja yang bisa kalian lihat. Nggak ada hal-hal lain yang bisa kalian kustomisasi. Jadi cukup sekedar sebagai hub untuk ngelihat data-data kalian. Nah,
Satu hal yang gue kurang suka, bahkan menjadi hal yang cukup fatal buat gue pribadi adalah jam tangan ini. Itu dianggap speaker sama Bluetooth handphone gue. Karena gue pakai iOS, daily driver gue di iPhone XR. Itu menyebabkan kalau gue lagi muter lagu, gue lagi main game, gue lagi nonton TikTok, speakernya itu keluarnya di sini, bukan di HP saya. Ini gue coba deh. Ini notifnya masih banyak, gue coba ya. Gue coba buka TikTok, dan ini harusnya ada kan? Nih, harusnya dia di sini nih. Jadi ya ketika, kalian bisa bayangin ya sih, ketika kalian tuh lagi datang ke sebuah acara yang rame, umum gitu, terus kalian iseng gitu kan, mau nonton TikTok nunggu gitu kan. Up and down, up and down, tet, itu tuh mending pulang sih maksud gue. Dan cara matinnya itu emang harus manually. Kalian buka ke control center, kalian ke yang biru-biru tuh, yang dia nge-cache kemana, kalian klik dan kalian pindahin ke iPhone kalian. Beberapa saat lagi dia akan kembali, kalau dia sempat terconnect, disconnect dan connect lagi, dia akan kembali lagi menjadi speaker kalian. Jadi salah satu hal yang cukup fatal. Terus satu lagi, dengan tidak adanya kustomisasi software dan segala macamnya tadi, nggak bisa shortcut. Shortcut yang gue maksud adalah di Oppo Watch, gue tuh shortcutin satu button yang di bawah itu ke Todoist, salah satu aplikasi yang semacam to-do list yang bisa universal ke Windows, Mac, iPhone, Android, dan segala macamnya. Nah, di sini tuh nggak bisa, jadi cukup inconvenient, nggak gampang untuk mengakses aplikasi tertentu. Kalian tuh harus masuk, kalian harus cari dulu aplikasinya, kalian klik, baru kalian balik pelan-pelan. Jadi menurut gue agak kurang di sana. Terus selain itu, satu hal yang gue suka tapi agak kurang adalah gestur up-nya. Jadi ketika yang gue suka memang dia punya gestur. Ketika kalian gini, dia akan nampilin jam kalian. Cuman dia perlu waktu tuh sekitar 2 atau 3 detik yang ngebuat tidak efektif. Anggap kalian lagi bawa motor gitu dan kalian cuma pengen ngeliat glance untuk jam, itu akan kayak kalian harus kayak delay dulu baru lihat. Bisa-bisa aja depan udah ada lubang dan kalian jatuh. Bukan gua doain lu orang jatuh, tapi itu bisa kejadian. Terus notifikasinya hanya by text message, jadi kalian tuh nggak tahu ini notifikasi dari siapa. Cuma semua hal itu sebenarnya ya, kalau kita ngomongin kesimpulan ya, ini kan harganya di sekitar 1.100.000, terus dapat tadi protective case, dapat tempered glass, dan juga dapat Mi Band M5. Jadi gue rasa harganya sekitar 800-900 lah itu harusnya. Di luar semua itu, secara desain, ini adalah sebuah Apple Watch yang gue bisa bilang mirip banget, walaupun gue belum megang aslinya. Gue bisa bilang ini terlihat mirip banget by hand sama aslinya. Kalau kalian pakai dengan pakaian yang pas, bukan dengan kalian pakai tank top dan celana pendek dan sandal dan main ke mall gitu, orang akan tahu kalau ini adalah sebuah barang ori. Cuman ketika dia datang dan dia coba untuk pinjam gitu, mungkin kalian harus memilih untuk lari. Jadi ini adalah simpelnya ya seperti yang gue bilang tadi, sebuah jam tangan Cina yang emang ditaruh di sebuah Apple Watch. Jadi kalian tuh mendapatkan fungsi-fungsi yang walaupun semua fungsinya itu gue rasa lancar banget, kalkulator, kamera, musik, notifikasi. Cuman baik-baik lagi beberapa minus tadi kayak dia jadi speaker lah, dia itu nggak ada shortcut, layarnya juga masih ya bukan layar terbaik, notifikasinya juga nggak sespesifik itu menjadi downside yang menarik turun hal itu. Jadi by this, kalau lo emang perlu hal-hal esensial dari sebuah smartphone, alarm, notifikasi, desain, dan jam. Don't buy this kalau lo emang perlu sebuah paket komplit untuk segala hal, kayak semuanya terintegrasi dalam sebuah ekosistem. Enggak, ini beda. Ini bukan AirPods yang mirip sama AirPods KW, tapi ini lebih ke sebuah ekosistem tersendiri. So, gue tetap bakal merekomendasikan ini karena sebenarnya gue suka sama barang ini. Entah kenapa gue suka. Baterainya itu sama kayak Apple Watch. Gue nggak tahu Apple Watch yang sekarang, tapi setahu gue Apple Watch kan emang sehari pakai habis kan. Dan baik lagi notifikasi yang banyak tadi itu ngebikin baterainya itu nggak drain banget. Jadi ini sekali pakai itu sehari itu udah habis dan ngecas itu kurang lebih 3 jam. Jadi tinggal aja overnight, harusnya nggak masalah. That's it untuk Infinite Watch yang lama banget nih buat gue review karena emang nggak sempet gue coba juga. Tapi gue akan ngerekomendasiin ini buat kalian karena so far gue belum nemuin hal yang sama. Tapi nanti akan ada upgrade versionnya, tunggu aja. Yang mana kotaknya itu manjang kayak Apple Watch beneran. That's it untuk review dari Infinite Watch 6.
Thank you untuk Infinite Official, Infinite Pods, gue nggak tahu sekarang nama dia apa. Udah ngirimin gue 2, harusnya 1, tapi 1 rusak, tapi tiba-tiba bisa. Jadi gue punya 2 sekarang. Terima kasih semuanya sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa like, comment, share. Sama kita di @Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.